Halo, Bu Brigita Erlita, halo teman-teman, dan halo suster. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini dengan saya sendiri, Renanda Cahyaningrum, NIM saya 191134053, dan teman saya, Christine Stiani Yugaswara, NIM 191134258. Jadi identifikasi secara harafiah diartikan menemukan atau menemukan. Dalam identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya. Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan secara kasar. Hal ini biasanya dapat dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua, pengasuh, guru, ataupun orang lain yang dekat. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan mengenali karakteristik anak berkebutuhan khusus secara umum, guna membantu dalam pengidentifikasian. Jadi yang pertama itu ada autisme. Autisme adalah gangguan yang meliputi area kognitif, emosi, perilaku sosial, termasuk juga ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Karakteristik autisme yang pertama adalah memiliki keterbatasan dalam interaksi sosial. Yang kedua ada memiliki keterbatasan dalam komunikasi. Yang ketiga ada keterbatasan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Yang keempat ada memiliki pola perilaku yang stereotipe atau meniru dan repetitif atau diulang-ulang. Yang kelima ada memiliki keterbatasan dalam kognisi. Yang keenam ada abnormal sensory perception. Selanjutnya ada ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Apa sih itu? Jadi itu adalah kondisi yang ditandai oleh kemampuan memperhatikan yang sangat lemah atau inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Karakteristik ADHD yang pertama adalah selalu jalan memutari ruang kelas dan tidak mau diam. Paling lama untuk diam adalah 5-10 menit. Yang kedua ada sering mengganggu teman di kelas. Yang ketiga suka berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Yang keempat ada sulit konsentrasi. Yang kelima mudah berperilaku untuk mengacau atau mengganggu. Keenam, kurang memberi perhatian untuk mendengarkan orang lain. 7, gagal dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Yang kedelapan, sulit mengikuti lebih dari satu perintah pada saat yang bersamaan. Yang kesembilan, punya masalah belajar hampir di semua bidang studi. Yang ke-10 ada kesulitan dalam surat menyurat dan mengeja huruf. Yang ke-11 ada memiliki masalah belajar karena adanya inatensi dan persepsi. Yang ke-12 ada impulsif dan kontrol diri yang kurang. Yang ke-13 sangat mudah marah dan suka berkelahi. Kita lanjut ke gifted. Perbedaan antara gifted dan talented dapat dipahami pengertiannya. Gifted merupakan potensi yang dimiliki oleh seorang anak di berbagai bidang atau area. Sedangkan talented adalah potensi unggul yang ditunjukkan hanya pada satu bidang atau area saja. Pada kategori gifted terdapat pengklasifikasi berdasarkan angka IQ. Klasifikasi tersebut yaitu moderately gifted adalah 130 sampai 144. Yang selanjutnya adalah ada highly di 145 sampai 159. Yang selanjutnya adalah exceptionally
pada 160 sampai 179. Dan yang terakhir ada profoundly di atas 180. Karakteristik anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang pertama, menunjukkan kemampuan yang lebih dibanding anak lain seusianya pada tugas-tugas yang sama. Yang kedua, tampak menonjol dan berbeda dibanding teman-teman seusianya. Yang ketiga, ada diobservasi potensi yang menonjol tersebut serta dapat diukur serta di-asesmen secara valid. Yang keempat, produktif atau berpotensi produktif dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, memiliki nilai-nilai sosial. Yang keenam, hal-hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu batasan untuk melihat dan menemukan anak di kelas. Selanjutnya ada kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan. Kesulitan dapat bersifat sosiologis, psikologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Pengertiannya, kesulitan belajar ini sangat luas, contohnya learning disorder, underachieve, dan slow learning. Karakteristik dari kesulitan belajar yang pertama adalah kelainan terjadi karena faktor psikologis sehingga mengganggu kelancaran berbahasa saat berbicara dan menulis. Yang kedua, tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk berpikir, untuk berbicara, membaca dan menulis, mengeja huruf, bahkan berhitung. Yang ketiga, ada kemampuan mereka yang rendah dapat dicirikan melalui hasil tes IQ. Yang keempat, kondisi kelainan dapat disebabkan oleh perceptual handicaps, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia, dan developmental aphasia. Yang kelima, ada tidak tergolong ke dalam penyandang tunagrahita, tunalaras, atau hambatan dari faktor lingkungan atau dari ekonomi. Yang keenam, kesulitan di bidang akademik, masalah-masalah kognitif, dan masalah-masalah emosional. Yang selanjutnya ada kemampuan persepsi yang rendah seperti persepsi pendengaran, persepsi visual, dan persepsi taktil. Yang kedelapan, ada kesulitan menyadari tubuhnya sendiri, kemungkinan terjadi pada keterampilan gerak seperti spatial orientation, laterality, vertically, body image, dan midline body. 9. Kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan dan bentuk tubuh. Yang ke-10, kesulitan dalam keterampilan psikomotor sangat erat hubungannya dengan ketidakfungsian persepsi khusus. Yang terakhir ada tingkat atensi yang kurang tepat. Selanjutnya adalah lamban belajar. Peserta didik yang memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan akademis, namun dengan kecepatan dan kedalam yang berapa di bawah rata-rata anak seusianya. Menurut Wijaya, pada tahun 2010, anak slow learner adalah anak yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas yang telah ditentukan. Anak dengan permasalahan ini biasanya memiliki taraf intelektual yang rendah karena mengalami kesulitan dalam memahami serta mengikuti pelajaran di sekolah. Karakteristik dari lamban belajar. Yang pertama, secara fisik. Pengamatan yang cermat terhadap keadaan fisiknya meliputi intensitas pendengaran, penglihatan, pembicaraan, vitamin dan gizi, makanan pada waktu bayi. Yang nomor 2 ada perkembangan mental.
Perkembangan mental dipengaruhi oleh perkembangan fisik. Beberapa sebab kelemahan perkembangan mental adalah pernah menderita luka sebelum dan sesudah kelahiran, perdarahan sejak dalam kandungan, luka bagian otak karena kekurangan oksigen saat kelahiran, hilangnya kesempatan menerima tugas-tugas perkembangan tertentu dalam hidupnya. Yang nomor 3 ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual dipengaruhi oleh perkembangan mental. IQ anak lamban berkisar antara IQ 70-89 dan masih bisa dididik sesuai dengan kemampuannya. Yang nomor 4 ada sosial. Keadaan sosial ekonomi dapat berpengaruh pada kemajuan anak di sekolah. Berdasarkan penelitian, peserta didik lamban belajar lebih banyak berasal dari ekonomi lemah dan terkadang akibat dari rendahnya pendidikan orang tua. Yang kelima ada perkembangan kepribadian. Terkadang kesulitan belajar merupakan gejala emosional, ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Demikian pula prestasi rendah menyebabkan anak tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang nomor 6 ada proses belajar yang dilakukan. Dari proses belajar yang dilakukan, anak yang lamban belajar cenderung lamban dalam mengamati dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Contohnya kurang nafsu melakukan penelitian terhadap hal baru di lingkungannya. Tidak banyak mengajukan pertanyaan, kurang memperlihatkan perhatian pada tugas, menggunakan hafalan dari logikanya. Selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita digunakan untuk menyebut anak yang memiliki hambatan intelektual. Pada umumnya, masyarakat di Indonesia khususnya mengenali anak tunagrahita melalui penampilan wajah yang sama, wajah yang mongol. Tunagrahita dapat disebut juga mental retardation atau intellectual disabilitas, yang berarti kondisi individu yang memiliki kemampuan intelektual berada di bawah rata-rata, diikuti dengan kemampuan adaptasi yang lemah di berbagai aspek kehidupan, dan kondisi ini dapat dikenali sebelum seseorang berusia 18 tahun. Karakteristiknya ada retardasi mental ringan atau mild mental retardation. Yang kedua ada retardasi mental sedang atau moderate mental retardation. Yang ketiga ada retardasi mental berat, severe mental retardation. Yang keempat ada retardasi mental sangat berat atau profound mental retardation. Yang pertama ada retardasi mental ringan. Apabila membahas mengenai kemampuan akademik, tunagrahita kategori ini termasuk dapat dididik. Kategori ini juga paling umum ditemukan, sekitar 85% dari keseluruhan kasus anak tunagrahita. Yang kedua ada retardasi mental sedang. Anak tunagrahita dengan kategori ini dapat dilatih melalui program pendidikan. Tingkat kemunculan atau prevalensi tunagrahita kategori ini sebesar 10% dari keseluruhan populasinya. Yang ketiga ada retardasi mental berat. Kasus tunagrahita dengan kategori ini terdapat 3-4% di antara populasi individu dengan tunagrahita. Perkembangan bahasa terutama komunikasi mengalami hambatan selama masa awal kanak-kanak. Yang keempat ada retardasi mental sangat berat. Prevalensi tunagrahita kategori sangat berat terdapat 1-2% saja dari keseluruhan populasi tunagrahita. Umumnya, anak tunagrahita dengan kategori ini itu disebabkan oleh faktor neurologis. Yang selanjutnya adalah tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan khusus.
Ciri-ciri anak tunanetra. Yang pertama, kurang dapat melihat atau kabur dan tidak dapat atau tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang kedua, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang ketiga, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Dan yang keempat, sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan. Yang kelima, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering. Yang keenam, tidak mampu melihat. Yang ketujuh, peradangan hebat pada kedua bola mata. Dan yang terakhir adalah mata bergoyang terus. Lalu selanjutnya adalah tunalaras. Anak dengan tunalaras merupakan anak yang mengalami keterbatasan untuk mengatur emosi dan perilaku sosial, serta menunjukkan perilaku menyimpang. Ciri-ciri anak tunalaras: cenderung membangkang. Biasanya itu mudah terangsang emosi atau mudah marah, lalu sering melakukan tindakan agresif, merusak, dan mengganggu. Dan juga sering bertindak melanggar norma dan cenderung prestasi belajar dan motivasinya rendah. Lalu yang selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Karakteristik khas dari anak tunarungu atau tuli. Yang pertama, kurang memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Yang kedua, selalu memiringkan kepala dan seringkali meminta pengulangan penjelasan dari guru. Yang ketiga, sulit untuk mengikuti petunjuk secara lisan. Keempat, sulit untuk berpartisipasi secara oral. Kelima, adanya ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi saat di kelas. Yang keenam, hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara. Yang ketujuh, perkembangan intelektual terganggu. Yang kedelapan, kemampuan akademik yang rendah, khususnya dalam hal membaca. Yang kesembilan, perkembangan bahasa dan komunikasi kurang sempurna. Dan yang kesepuluh, umumnya sulit dalam melakukan gerak keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh. Selanjutnya ada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi merupakan hambatan dalam menggunakan bahasa yang menghambat kemampuan individu dalam menyampaikan atau menerima pesan, termasuk kemampuan mendengar, menyimak, membaca, menulis, ataupun berbicara. Hambatan yang muncul dapat berupa gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa reseptif ekspresif, gangguan fonologi, gagap, dan gangguan komunikasi yang tidak spesifik. Gangguan bahasa ekspresif adalah permasalahan bahasa ekspresif yang diperoleh menunjukkan hambatan keterlambatan, seperti kesulitan anak untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan, dan anak mampu untuk memahami yang dikatakan orang lain, namun sulit baginya untuk mengungkapkan kembali dalam bentuk kalimat. Lalu, gangguan bahasa reseptif ekspresif, yaitu hambatan dalam memahami kosakata dasar atau kalimat sederhana, serta memiliki kemampuan yang lemah di berbagai area pemrosesan melalui pendengaran, seperti membedakan suara, membuat asosiasi antara suara dan simbol, serta proses terkait menyimpan, mengingat, dan mengurutkan. Lalu yang selanjutnya adalah fonologi. Tanda yang ditunjukkan pada gangguan ini berupa kegagalan dalam menggunakan kemampuan bicara selama tahap perkembangan yang sesuai dengan usia dan logat atau dialek. Gangguan fonologi juga dapat berupa kesalahan dalam pemilihan dan kesalahan urutan suara dalam suku kata dan kata, seperti aks untuk mengucapkan X. Lalu selanjutnya adalah gagap.
Gagap merupakan gangguan kelancaran berbicara dan terdapat pola waktu dalam bicara yang tidak sesuai dengan usia individu. Gangguan ini ditunjukkan melalui pengulangan dan perpanjangan suara atau suku kata yang cukup sering terjadi. Bentuk lain dari gangguan ini adalah ketidaklancaran dalam berbicara, termasuk kata seru, jeda dalam suatu kata, jeda dalam berbicara, atau bicara sangat panjang, seperti menggunakan banyak kata pengganti untuk menghindari menggunakan kata yang bermasalah. Lalu yang selanjutnya, gangguan komunikasi yang tidak spesifik. Kategori gangguan ini ditunjukkan pada individu yang memiliki gangguan, tetapi tidak sesuai dengan karakteristik pada kategori gangguan lain. Contoh gangguan kategori ini adalah gangguan suara, seperti suara yang kualitasnya keras pelan, intonasi atau resonansi yang tidak normal. Lalu selanjutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak, tulang, sendi, otot. Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuan otot atau gangguan fungsi syaraf otak yang bisa disebut juga cerebral palsy. Ciri-ciri anak tunadaksa: jari tangan kaku, tidak dapat menggenggam, terdapat bagian anggota gerak tidak lengkap dan tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa. Lalu selanjutnya, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali atau bergetar. Lalu terdapat cacat pada anggota gerak, dan yang terakhir, anggota gerak layu, kaku, lemah, atau lumpuh. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.